Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini, saya ingin sedikit menyampaikan materi tentang motivasi belajar. Langsung saja. Yang pertama, pengertian motivasi belajar. Mengutip pendapat dari McDonald, motivation is energy change within the person characterized by affective arousal and anticipatory goal reaction. Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dari perumusan yang dikemukakan McDonald ini mengandung 3 unsur yang saling berkaitan. Yang pertama, motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan. Dan yang ketiga, motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, fungsi dari motivasi belajar. Yang pertama, mendorong manusia untuk bertindak atau berbuat. Motivasi berfungsi sebagai penggerak atau motor yang memberikan energi atau kekuatan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah perwujudan tujuan atau cita-cita. Mencegah penyelewengan dari jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Makin jelas tujuan itu, makin jelas pula jalan yang harus ditempuh. Kemudian yang ketiga, menyeleksi perbuatan, artinya menentukan perbuatan-perbuatan mana yang harus dilakukan, yang serasi guna mencapai tujuan itu dengan menyampingkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan. Kemudian jenis-jenis motivasi itu dibagi menjadi 2, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik timbul dari dalam diri individu, misalnya keinginan untuk mendapat keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, mengembangkan sikap untuk berhasil, menyenangi kehidupan, keinginan diterima oleh orang lain. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu timbul akibat adanya pengaruh dari luar individu, seperti hadiah, pujian, ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian orang mau melakukan sesuatu. Selanjutnya, cara memotivasi diri. Ketahui alasan atau motivasi belajar. Mengetahui alasan atau tujuan kita akan mempermudah jalan kita untuk menyemangati diri sendiri agar rajin belajar. Contoh motivasi belajar antara lain agar mendapat nilai yang baik, agar dapat diterima di universitas pilihan, atau sekedar agar dapat menyelesaikan proses studi dengan lebih cepat dan dapat segera bekerja. Kemudian yang kedua, sugesti diri sendiri. Salah satu cara untuk memotivasi diri sendiri adalah dengan memberikan sugesti positif kepada diri sendiri, atau bahasa kerennya itu self-hypnosis. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempraktekkan self-hypnosis. Salah satunya yang paling umum adalah dengan berdiri di depan cermin, menatap mata kita sendiri, dan memberikan informasi positif pada diri kita. Seperti misalnya, kamu adalah orang yang cerdas dan bijak, kamu orang yang rajin, dan kamu dapat menaklukkan segala rintangan. Yang ketiga, tentukan target belajar yang memotivasi dan spesifik. Setelah mengetahui alasan, langkah selanjutnya adalah menentukan target. Ada baiknya untuk menetapkan target yang lebih spesifik dan terukur. Misalnya saja, jika nilai sebelumnya C, maka semester depan saya harus mendapat nilai A. Selain spesifik, target yang ditetapkan juga harus realistis. Jangan menentukan target yang kira-kira di luar batas kemampuan agar tidak stres. Kemudian yang keempat, buat jadwal belajar. Dengan mengetahui target yang kita butuhkan, maka secara otomatis kita akan mengetahui apa yang hendak dipersiapkan. Buat jadwal belajar yang lebih rinci, dan kalau perlu jadwal keseharian juga
dapat dimasukkan. Kemudian yang kelima, ubah kebiasaan yang tidak mendukung. Untuk menambah semangat belajar, cara memotivasi diri sendiri yang perlu dilakukan adalah tentu dengan mengubah kebiasaan yang tidak terlalu bermanfaat atau tidak mendukung. Mengubah kebiasaan memang tidak mudah, jadi perlahan saja. Misalnya saja, seorang terlalu layak scrolling media sosial di tengah waktu belajarnya, sehingga tak sadar sudah 30 menit waktu terbuang percuma. Jadi solusinya untuk mengubah kebiasaan ini dapat menerapkan sistem pembagian waktu. Misalnya, setting alarm untuk 25 menit belajar, 5 menit pegang ponsel, atau jika tidak begitu, saat belajar ponsel diletakkan di ruang yang berbeda sehingga tidak tergoda untuk memegangnya. Kemudian yang keenam, mulai perlahan namun konsisten. Seperti yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, sebagai contoh, mengubah suatu kebiasaan dalam jangka waktu tertentu dimaksudkan agar tidak merasa cepat lelah atau stres karena terlalu harus merombak sesuatu secara masif. Terlebih dalam hal belajar yang seharusnya santai agar ilmu juga dapat dengan mudah terserap. Selain itu, memulai perlahan juga dapat menjadikan peluang konsistensi semakin besar. Dengan begini, maka kalian dapat menjadi semakin disiplin dalam menjalankan hal-hal kecil yang nantinya akan menjadi lebih besar. Kemudian yang ketujuh, pilih cara belajar yang sesuai. Setiap orang memiliki pendekatan yang berbeda dalam belajar, karena kemampuan untuk menyerap ilmu juga tidak sama tingkatannya. Pendekatan belajar itu dapat melalui visual, auditori, atau kinestetik. Sebagai gambaran, metode visual lebih banyak menggunakan gambaran sehingga model grafik, flowchart, diagram atau rangkuman dengan tema warna berbeda akan sangat membantu. Yang kedelapan, belajar kelompok. Setelah mengetahui gaya belajar masing-masing, cara memotivasi diri sendiri untuk tetap semangat adalah dengan belajar kelompok. Kelompok yang disarankan di sini adalah teman-teman yang latar belakang alasan dan permasalahannya serupa. Sehingga dengan dikelilingi orang-orang yang butuh semangat belajar tinggi, maka kita sendiri juga akan terbawa arus agar lebih rajin belajar. Yang kesembilan, memanfaatkan fasilitas. Untuk semakin meningkatkan semangat belajar pada diri sendiri, ada baiknya kalian memanfaatkan fasilitas pendukung yang ada. Beberapa di antaranya tentu diskusi dengan guru, teman, atau meminjam buku di perpustakaan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, ponsel pintar pun juga menyediakan berbagai macam aplikasi untuk mendukung belajar dengan lebih mudah. Kemudian yang terakhir, relax. Faktor penting yang juga tidak boleh dilupakan untuk menambah semangat belajar tentu saja tetap rileks, jangan tegang. Jika tegang, maka ilmu yang kita pelajari akan sulit terserap dalam otak. Pesan hari ini, mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa. Terima kasih, tetap semangat. Sekian penyampaian materi pada kesempatan hari ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.